Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini tentang upaya identifikasi para korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Jona Hamonangan di Rumah Sakit Polri Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta. Selamat siang, Jona. Jona, hingga siang hari ini apakah sudah bertambah jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri? Ya, selamat siang, Niluh dan saudara. Per hari ini sudah ada 5 jenazah yang sudah diidentifikasi. Dan dari hari ini juga rencananya akan ada serah terima jenazah kepada keluarga korban. Dari serah terima, ini memang dari 5 yang sudah teridentifikasi, baru 4 yang sudah diserah terima. 1 belum, dikarenakan masih menunggu adanya keluarga korban. Kalau kita lihat dari adanya serah terima ini memang sangat penting dan menunjukkan adanya kemajuan dari yang dilakukan oleh tim DVI Mabes Polri, baik dari antemortem dan juga dari postmortem. Untuk 1 jenazah yang belum diserah terimakan kepada keluarga korban ini atas nama Bustanil, dikarenakan masih menunggu istri, dikarenakan adanya tanda tangan semacam pemberian, yaitu santunan sebesar lebih dari 30 juta. Jadi memang dari angka yang diberikan ini total ada 36 juta. 30 juta merupakan uang duka dan juga 6 juta merupakan uang pemakaman. Dan ini merupakan standar yang dilakukan oleh Kemenkumham dan ini tidak boleh diwakilkan sama sekali. Itu sebabnya dari pihak Kemenkumham akan terus menunggu meskipun tadi sudah ada serah terima sebanyak 2 jenazah. Dan untuk total sendiri sebenarnya untuk korban meninggal ini adalah 44, terdiri dari 41 yang sudah masuk di hari pertama kejadian, khususnya korban meninggal, dan 3 merupakan korban yang dirawat di RSUD Tangerang, namun dikarenakan luka bakar cukup tinggi, maka akhirnya harus meninggal. Namun fokus utama dilakukan oleh tim forensik, khususnya dari tim DVI ini adalah fokus kepada 41 korban, di mana saja pengumpulan data baik dari postmortem dan antemortem sangat penting. Kalau kita lihat dari adanya kemajuan yang ada, bila kemarin sudah terkumpul 35 keluarga, khususnya dari pengumpulan data, saat ini sisa 5 keluarga korban lagi, terdiri dari 2 warga negara asing dan 3 warga negara Indonesia. Sedangkan untuk sampel DNA-nya sampai saat ini sudah terkumpul ada 44 sampel DNA. Jadi memang adanya sinkronisasi ini sangat penting, mengingat tim DVI ini membutuhkan adanya data antemortem. Bila data postmortem adalah data setelah kejadian, seperti adanya pengumpulan data primer dan sekunder, seperti melihat dari DNA atau mungkin dari bentuk gigi, maka data antemortem ini dipakai untuk bisa mencocokkan, misalkan seperti data ketika pracek darah ataupun dari tes gigi, dan ini yang dilakukan oleh tim dari DVI Mabes Polri sehingga akhirnya bisa mengidentifikasi 5 dari 41. Kita masih menunggu, masih ada 36 lagi yang belum teridentifikasi, di mana pencocokannya ini masih menunggu adanya kelengkapan data antemortem. Untuk 5 dari yang sudah diserah terimakan, dari pihak Kemenkumham akan menanggung seluruhnya, dimulai dari biaya ketika di Rumah Sakit Said Sukanto sampai nanti ketika pengantaran jenazah baik yang ke rumah duka ataupun ke pemakaman. Bahkan diberikan juga uang santunan, ya, di mana merupakan salah satu cara untuk bisa meringankan biaya kepada keluarga korban. Ya pasti kami masih menunggu sampai nanti ada pukul 13 atau pukul 1 siang, di mana akan digelar konferensi pers untuk bisa melihat bagaimana kemajuan baik dari jumlah korban yang sudah diidentifikasi ataupun dari pengumpulan data antemortem kepada keluarga korban. Niluh. Kalau sudah diidentifikasi kemudian diserahkan kepada pihak keluarga, Jona, bagaimana kemudian mekanisme dari serah terima jenazah yang sudah teridentifikasi ini kepada pihak keluarga? Ya, Niluh, sebenarnya untuk mekanisme serah terima kepada keluarga korban ini bisa diwakilkan, namun ada satu catatan khusus. Dalam artian begini, misalkan ada satu korban yang berada di luar kota, misalkan ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur, nanti akan dilakukan komunikasi kepada pihak Kemenkumham yang ada di wilayah tersebut, dan nanti akan ada semacam surat seperti tanda terima, di mana saja perwakilannya sangat penting, mengingat nanti ada sejumlah dana yang diberikan. Namun untuk 5 korban yang diserah terima, di mana hari ini ada 3 serah terima peti jenazah, ini memang masih diwakilkan oleh keluarga korban, mengingat adanya dana yang diberikan dan ini untuk menghindari adanya pelemparan dana. Namun tidak menutup kemungkinan adanya
pemberian tanpa harus menunggu korban datang ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Mengingat mungkin adanya halangan ataupun ada hal lain. Namun ada beberapa catatan dan ini membutuhkan komunikasi khususnya dari keluarga korban untuk bisa menghubungi dari pihak lapas dan memberitahukan bahwa tidak bisa datang untuk bisa menerima baik dari mungkin dari peti jenazah ataupun dana yang diberikan. Dan juga mengenai adanya 2 WNA, kami masih menunggu bagaimana update apakah nanti akan ada stream atau tidak, mengingat untuk data antemortem masih mengandalkan dari data yang diberikan lapas, baik dari kedutaan juga masih menunggu adanya beberapa data yang valid seperti mungkin data DNA ataupun data pemeriksaan gigi sebagai laporan agar bisanya adanya pencocokan data baik dari data antemortem maupun data postmortem agar tim DVI bisa segera memberikan peti jenazah kepada keluarga korban. Nilu. Baik, proses identifikasi terhadap korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ini masih terus dilakukan. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan langsung dari RS Polri, Kramat Jati, Jakarta.